lagi. 7, 8 ya. Hadir semua. Mana siap? Kita masuk materi. Lalu siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu. Informatika. Yang Bapak ajarkan kemarin tuh Tentang yang ada macam kelasnya tentang sejarah demokrasi. Nah, jadi hari ini materi kita tentang CPU. Tahu CPU? Mana yang Pak jelaskan tuh? Ini CPU-nya. Yang pegang, lihat. Sedang angkat nih. Nah, nih. Saya Pak. Ini sebenarnya mau angkat, tapi alatnya nggak ada. Lilo. Lihat CPU. Central Unit Processing. Mas, itu namanya. Nah, ulang. Jelas lah. Nggak dengar ya, belakang tuh. kami nampak Disalahartikan. Lihatnya itu. CPU adalah komponen utama dalam sebuah komputer. Yang satu disebut sebagai otak komputer. Ini casingnya, casing dari CPU. Nah, jadi yang di dalam ini perangkat-perangkat CPU-nya. Nanti dan jelaskan kita belajar sama-sama. Nah, ini komponen dari CPU. Bertanggung jawab untuk mengarahkan operasi sistem komputer. Jadi mana ini apa? Ini mengendalikan aliran data yang ada di komputer kalian ini. Oke, selanjutnya itu ada arithmetic logic unit. Bagian satu disingkat dengan ALU. Nah, jadi bagian ini bertugas melakukan operasi aritmatika. Jawab aritmatika. Itu ada seperti jumlahan, pengulangan, dan logika. Itu dia fungsi dari ALU ini. Lanjut. Adanya itu ada register. Ini memori kecil. Kecepatan tinggi dalam ruang CPU. Yang selanjutnya ada skala. Memori kecil tapi ini lebih istilahnya lebih apa? Kecepatannya tuh lebih tinggi dari yang tadi itu. Nah, dari register. Jadi ini ada kelebihannya itu lebih tinggi kecepatan dari register.
coba sebelah baca. Yang cewek, tadi yang cowok. Nah, saya lupa tidak lah. Sebagai pendapat jabatan 3 JPU menyelesaikan opsi yang mengatur operasi JPU seperti kapan instruksi harus dimuat dan diproduksi kesehatan harus diukur dalam 1 bulan. Asik. Nah, oke, jadi itu ya fungsi dari loh, sebagai bentuk otak kerja CPU. Nah, ini mereka dari CPU. Yang pertama itu ada CD-ROM. CD-ROM itu adalah standar optik. Nah, ada di sini. Yang belakang kalau kita lihat bisa maju. Coba kita bukan ada nih. Nah, itulah contohnya. Apa lagi di sini? Jadi intinya fungsi dari CD-ROM ini untuk masukkan kaset. Selanjutnya ada memori. Kemarin sudah Bapak jelaskan kan memori ini fungsinya berapa. Ini pun sudah tahu semua kan fungsi memori. Contoh memori. Nah, ini dia memorinya. Ya, Pak. Ya, paham. Langsung praktek pesan nih. Boleh. Dari semuanya tahu gimana nih? Ini cowok ya Pak? Nah, coba betul. Jadi Bapak jelaskan. Nah, ini dia tempat nomornya. Ada ya. Umum. Maju ya. Coba pasang itu nomor ini. Kamu jawab. Buku ya, Pak. Ah? Ada yang mau maju nih? Ada. Ku, Pak. Ah. Sini ah, dari mana nih? Yang paling tua. Aji semua sama dia. Tiba-tiba Banyak aja kamu kuliah. Kamu baru langsung kau ya, kerja punya satu dulu. Nggak paham. Apa lagi? Mau coba? Ayo coba. Ini pertama. Sela-selanya. Ini diangkat lagi. Kalau mau buka, klik ke bawah nih. Klik ke bawah.
tinggal support. Ini RAM-nya 4 GB nih. Nah, coba kamu bang pasang. Aku baru nggak masuk. Sudah masuk belum tuh? Nah, belum semua. Jangan sampai kebalik pasangan ya. Nah. Masa rambut kamu dibuang. Yang cewek mau coba? Cuma nengok pala Angel ya. Mau coba? Angelika mau. Angelika mau. Malu malu kucing. Wewe, mending di sini. Jangan pegang aku. Nah, itu. Aku berdiri sambil Pastikan masuk di sela-sela tuh. Salah nih. tiba-tiba. Ada tuh baru ini. Ya dah. Oke dah, bisa duduk. Tapi kalau mau di depan ini, masih ada. Belum selesai. Ini lah. Ini adalah papannya. Ini ya papannya. Tempat memori tadi itu. Pakai komponen-komponennya duduk ini. Iya. Jadi fungsi dari LAN ini untuk menghubungkan jaringan lokal. Kayak ini kan, kalau LAN itu rumah tangga, hanya lokal. Seperti dengan ini. Sindrom. Oke, sebelum lanjut ke Inggris, pada Dion bicara dari CPU. Kita tuh mau nonton Coldplay di Singapura ya, biar nggak kali nonton Korea. Yang ketiga, kita bakal membahas revolusi prosesor Intel dari masa ke masa. Tapi nggak semuanya ya yang kita mention range durasinya. Nanti bakal jelas balik ke Apple, tapi kayaknya bukan Android. Kayak tahu nggak siapa Android. Oke, Intel sendiri itu didirikan di California ya, pada tanggal 18 Juli 1968. Itu aku belum lahir dan kayaknya juga aku juga belum ini amat akhir. Oleh Nasrul Timur yang seorang yang mulai aku seorang investor dan modal modal itu penamaan Intel sendiri itu merupakan singkatan dari Integrated Electronics di zaman itu.
perusahaan Intel, mereka tuh nggak langsung jualan prosesor deh, jualan martabak malah jualan RAM deh, tapi bukan DRAM, melainkan SRAM alias static RAM Intel 3101. Ya mungkin buat teman-teman yang punya nama branding, kalau udah dibeli sama perusahaan ini bakal jadi tahun 2250 gitu kan, nggak tahu. Dan seperti yang kita tahu deh, sampai sekarang pasar prosesor khususnya prosesor desktop tuh masih dikuasai oleh Boeing, Intel dan AMD. Global ya, bukan global. Nah, lanjut. Lanjut tadi. Global itu bukan global. Soalnya pertama bikin prosesor itu Intel, tempatnya pada tahun 1971. Dengan singgulangan. Dan prosesor pertama Intel adalah Intel 4004 yang merupakan prosesor 4 bit pertama produksi massal rate. Tapi ini bukan prosesor desktop ya, melainkan mikroprosesor buat kalkulator. Kita beri kalkulator apa nih ya? Yang pakai Gimana? Panjang video ya nih. Ini apa? pakai buat aja sih. Mati listrik sih. Bukan nama ini. Kita akan belajar gimana caranya merakit komputer, memiliki komponen sampai komputer yang hidup dan menyala. Nanti So, jadi di sini saya udah ada di sini ada pasta begini yang bentuk ekspresif. Kemudian di sini bagian begini nanti ini ya. So, di sini ada ini habis dengan kapasitas 160 GB dengan 3 soket SATA. Dan ini adalah komponen terpenting untuk market, yaitu sebuah motherboard. Motherboard di sini saya menggunakan tipe G41 dengan soket LGA 775. Dan ini adalah memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Dan ini adalah prosesor Intel Core Duo dengan kecepatan 5,7 GHz. Dan ini adalah kabel SATA. Prosesor adalah tipe soketnya. Ini saya menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengaik dari prosesornya, dan kemudian kita tarik ke atas seperti ini, kita tarik dan kita tekan ujung yang ini. Kita tekan ujung yang ini sampai besinya terangkat. Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat kita tanggal kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasanya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah di bagian ujung ini, di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan di bawah, ya sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM-nya di mana pembatasnya juga. Lalu ketika kita sudah paskan RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini.
sudah kuat, hingga sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Kemudian pemasangan baterai CMOS yang perlu diperhatikan dalam rumah, diletakkan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Jadi kita putar ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard. Ini sudah kuat dan tidak soket ke pembatas dari RAM casing. Kita akan masukkan komponen yang besar di dalam komputer. Kita pasang power supply-nya seperti ini dan kita baut menggunakan baut power supply. Setelah selesai dibaut, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini tiap motherboard beda-beda. Nah, ini back panel kita pasang ke dalam casingnya. Caranya kita tekan, kita dorong back panelnya keluar supaya ketat. Dan selanjutnya adalah tombol power, tombol reset, dan HD. Pengantar komponen motherboard kita harus lihat bagian CPU. Oke, kita lanjut ke hard disk. Jadi hard disk adalah perangkat penyimpanan jangka panjang. Jangka panjang dalam arti di mana hard disk ini bisa seandainya kita nyimpan file itu jadi tidak khawatir gitu, kan terhapus. Ini dia hard disknya di sini nih. Awas. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan semua data yang ada dalam sebuah komputer, seperti file, segala aplikasi itu disimpan di hard disk. Nah, selanjutnya power supply. Ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsi ini sebagai arus AC atau pendingin power CPU. Ini dia power supply. Yang belakang lihat kan? Nih. Ini power supply. Selanjutnya itu ada VGA card. Ini sering disebut GPU, bukan minyak ya. Ini bertanggung jawab untuk menangani setting grafis di sebuah komputer. Ini biasanya untuk memproses segala gambar, video itu biasanya processing. Supaya bisa ditampilkan contohnya di layar komputer kita dan laptop kita. Itu dia fungsi dari VGA card. Selanjutnya adalah processing trading CPU, prosesor solar. Ini letaknya di bawah ini, bawah kipas ini. Ini karena enggak ada alat buat bukanya, ya cukup kita tahu letaknya di mana, di sini. Intinya di bawah ini. Oke. Nah, jadi fungsi dari prosesor solar ini untuk mendinginkan CPU.
mahalnya kayak water supply ini tadi, dingin PO nih. Nah ini dia perangkat-perangkat SPO. Ada CD-ROM, RAM, ada LAN, ada hard disk, prosesor, ini dia. Jadi tempat prosesor ini tadi ini di sini, di atas ini, baru solar ini, kipas. Yang mau ditanyakan, tanyakan dulu. Setelah ini Bapak mau kasih kalian tugas. Tugasnya tadi kan tadi ada cuma beberapa orang yang udah coba pasang ini kan. Ah, yang mau bertanya silakan. Hah? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada apa yang bertanya? Bapak mau kalian ke depan semua? Ke depan semua. Dari sinilah. Bapak pilih ya? Pilih Pak. Bapak pilih atau gimana nih? Ini Pak. Tapi harus aktif semua nih. Coba tunjuk mana yang CD-ROM. CD-ROM. Yakin satu yang Kalau salah mana? Nah, udah tahu kan? Ini CD-ROM-nya. Ini intinya ini tempat apa lagi ya? Lah udah tahu semua kan? Kita perlu lagi ulang. Prosesornya di mana? Di mana? Di mana? Di mana prosesornya? Jadi prosesornya di bawah. Oh, di bawah kipas lah. Di bawah kipas. Ini. Nah, jadi ini motherboardnya empat. Jadi ini kan tempat gitu. Semua komponen-komponennya. Tahu kan? Motherboardnya. Power supply-nya? Power supply. Mana power supply? Ini apa sih? Saya sekolah Ada yang mau aku ya. Oh tadi dah. Jangan kacau. Saya kacau gila. Dah, coba dulu. Dah cepot tuh. Dua-duanya cepot. Dah, yang dah dulu. Nah, yang dah dulu. Depan sini ya.
Coba pisang. Ini panas nih. Klik-klik loh. Seni ya. Udah, Pak. Nah, coba bagi. Udah, keluar. Ada, aku cari tulis cak ini aku nanti tak Nah, coba buka bang. Mau buka, dan coba buka. Nah, buka yang ini klik dulu. Klik gini kalau mau bukanya. Nah. Ayo dong. Nah, tinggal pasang. Nanti kalau udah pasang baru diklik. Jangan salah itu. Ah. Udah pasang, udah. Klik. Satu lagi. Oke, coba bang, gantian. Oke, nah duduk. Kita pulang. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Minggu depan itu next semester. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, pulang. Nah, ada pulang. Nah, pokoknya boleh tinggal sini. Kita balik lagi pulang. Ada